I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Jimmy Martinez, Menir Marc Marquez, berbicara tentang kemenangannya di MotoGP baru-baru ini bersama Diario AS. Jelas sekali bahwa jalan yang harus dilalui Marc Marquez untuk kembali meraih gelar juara di MotoGP adalah ujian tersulit dalam hidupnya. Rantai kemalangan yang menemaninya sejak tahun 2020 tampaknya sudah jauh berlalu, namun tidak ada yang bisa jauh dari kenyataan bagi pemain Katalan dan tim kerjanya. Itu sebabnya Jimmy Martinez memberikan kunci ketika berbicara tentang subjek tersebut, agar Marc bisa kembali bahagia dengan penampilannya. Ini merupakan jalan yang sulit, seperti yang telah dilihat semua orang, namun inilah kehidupan. Aku Jimmy, yang telah berada di sisi Marc selama bagian dari jalan yang sulit itu, membantunya membangun kembali segalanya di sekitar pembalap Cervera tersebut. Saya berharap apa yang terjadi pada Marquez menjadi pelajaran hidup bagi semua orang, terutama bagi generasi muda, sehingga mereka menyadari bahwa Anda tidak boleh menyerah. Tidak peduli betapa sulitnya keadaan yang dihadapi. Saya harap kita bisa mengadakan banyak perayaan seperti ini, kata Menir pembalap pemenang di Aragon dan Misano tahun ini. Mengenai sulitnya mendapatkan kontrak dengan Ducati pada tahun 2025, Jimmy mengatakan bahwa dia setara dalam kaitannya dengan kemenangan lagi untuk Marc. Tetapi semuanya telah membantu, tambahnya. Pada akhirnya, satu hal memicu hal lainnya. Menjadi kuat sejak awal musim atau menjadi kompetitif, dengan motor yang benar-benar baru untuknya dan itu, telah membantu dan tidak diragukan lagi, kontrak dengan Ducati untuk 2 musim ke depan adalah komitmen yang sepenuhnya total dan kami berharap dapat memberikan banyak hal. Lebih banyak kemenangan untuk Ducati, dia menyoroti kinerja pilot yang dia manajernya. Selain itu, situasi sponsor pun muncul, hingga saat ini Marc telah bersaing dengan Red Bull, namun hal tersebut kemungkinan tidak akan terus terjadi di Ducati. Baiklah, kita lihat saja nanti. Prioritas di sini, seperti yang sudah Anda ketahui, adalah bagian olahraga. Sementara itu, lap pagi hari menempatkan Jorge Martin di urutan pertama dalam catatan waktu sesi pertama tes resmi IRTA MotoGP yang diadakan di sirkuit Misano Senin ini. Jorge Martin adalah pecundang terbesar pada hari Minggu di Misano, karena keputusan yang salah membuatnya mengganti sepeda kering dengan sepeda basah. Tanpa hujan yang turun dengan takut-takut memperburuk keadaan, yang menguntungkan pilot yang tetap berada di sana melacak. Namun, Senin pagi ini ia mampu menjaga konsentrasi untuk menyelesaikan 33 lap di trek Italia dan pada tanggal 29 turun menjadi 1:31.124, melampaui waktu terbaik yang dicatat Pedro Acosta di belakang setang KTM Tech 3 dengan hanya 41/1000. Murcian menyelesaikan 29 lap dan mencatat waktu terbaiknya di lap terakhir. Yang ketiga dalam daftar waktu adalah pembalap Italia Franco Morbidelli, yang menyelesaikan 20 lap dengan sedikit pembuktian, begitu pula rekan setimnya Martin. Keduanya menghabiskan bulan-bulan terakhir mereka di Pramac. Sementara Jorge akan pindah ke pabrikan lain, Aprilia. Roman tetap bersama tim swasta Ducati di tim VR46, yang secara kontrak terpisah dari Ducati. Yang akan menjadi pebalap resmi Ducati adalah Marc Marquez yang mencatatkan waktu terbaik keempat meski hanya mencatatkan 19 lap dan menjadi salah satu yang terakhir turun ke trek. Ducati tidak memiliki versi lanjutan dari GP25, motor pabrikan lengkap untuk musim depan, di Misano Senin ini, meskipun konstruksinya sedang dalam tahap yang sangat maju. Pecco Bagnaia finish 68.000 di belakang Marc, posisi kelima. Mengungguli Maverick Vinales yang juga tak perlu banyak membuktikan bersama Aprilia karena pada 2025 ia akan balapan bersama KTM. Sama seperti Enea Bastianini yang finish di belakang Ducati.
Marc Marquez mengatakan bahwa dia belum menguji Ducati GP25 dan pada akhirnya, ketika Anda melakukan segalanya untuk start terakhir, itu adalah motor kemarin yang ikut balapan. Banyak yang telah ditulis tentang 9 September, tanggal tes resmi terakhir musim MotoGP 2024 dan hari yang ditetapkan sebagai hari yang ditandai oleh Ducati untuk meluncurkan prototipe 2025 versi pertama di lintasan, untuk Pecco Bagnaia dan juga mitra barunya, Marc Marquez. Semua itu tidak terjadi. Tidak, kami telah berkendara dengan motor yang kami miliki dan kami telah mencoba beberapa hal yang telah mereka gunakan di beberapa Grand Prix untuk menyelesaikannya dan menghilangkannya dari pikiran kami. Kami telah mencoba sedikit hal, suspensi untuk berjaga-jaga besok. Masalah muncul ketika kami sudah memiliki solusinya. Balapan terakhir, yang biasanya terjadi saat Anda mengerahkan segalanya, saya mengendarai motor kemarin, inilah ringkasan hari itu. Marc menjelaskan di Aragon dan Misano bahwa selama Grand Prix Austria mereka telah menemukan kunci yang memungkinkannya mengambil langkah maju. Ini lebih merupakan dasar dari setup dan kami telah bergerak sedikit untuk melihatnya, tapi kami segera kembali ke apa yang saya rasa nyaman, terutama untuk kecepatan balapan. Yang perlu kami lakukan adalah apa yang ingin saya tingkatkan di balapan berikutnya. Meningkatkan serangan tepat waktu. Hari pengujian juga digunakan untuk menguji ban depan Michelin yang baru. Saya sudah mencobanya dan ini sangat berbeda, dari perubahan terbesar pada level ban, sangat stabil. Jika Anda terlambat mengerem, itu mulai bekerja dengan baik, tetapi itu adalah ban yang pada lap pertama ketika Anda keluar dari kotak. Sepertinya mereka tidak tahu cara mengendarai sepeda, hal itu membuat sepeda menjadi sangat berat. Mereka harus melatih kelenturan ban. Sekarang kita harus melihat siapa yang memutuskan apakah dan kapan ban ini masuk katalog balap Michelin. Itu pertanyaan yang bagus, saya tidak tahu apakah mereka akan melakukannya berdasarkan suara pilot, atau mereka akan memasukkannya begitu saja. Sementara itu, Luca Marini menyukai aerodinamika baru yang dibawa Honda pada tes MotoGP Misano. Orang Italia menganggapnya sebagai langkah awal yang baik. Tes Misano khususnya relevan bagi Honda. Rumah dari sayap emas masih tenggelam dalam krisis hasil di kejuaraan dunia MotoGP, dan mencoba memanfaatkan semua tes yang mungkin dilakukan, baik resmi maupun pribadi, untuk memperkenalkan perkembangan dan pembaruan yang membantu mereka menemukan jalan mereka. Permata mahkota dalam hal suku cadang baru dalam tes resmi setelah Grand Prix San Marino adalah aerodinamika baru, yang berupaya mengembangkan efek tanah dalam gaya merek seperti Ducati atau Aprilia, dan meningkatkan kinerja mobil. RC213V. Oleh karena itu, meskipun Joan Mir agak kecewa karena ia berharap pabrikan Jepang tersebut lebih fokus pada perbaikan rekan bengkelnya, Luca Marini menyoroti aspek positif dari aerodinamika baru ini, dan menyatakannya sebagai pekerjaan hebat yang dilakukan para insinyur dan langkah awal yang baik bagi HRC untuk kembali ke posisi teratas grade. Bagi saya, pagi ini, Senin, adalah hal yang paling penting. Ini adalah langkah untuk mencoba membuat motor bekerja lebih baik, kata pembalap Italia itu di Misano. Saya menyukainya, kami punya spesifikasi yang berbeda, jadi saat ini kami harus memahami apa kompromi terbaiknya. Tapi itu adalah sesuatu yang juga bisa kami coba saat sesi akhir pekan. Tujuannya adalah untuk menemukan lebih banyak putaran, karena sekarang semua orang mendapat dengan aerodinamis. Ducati khususnya telah membuat langkah besar dibandingkan tahun lalu. Saya pikir para insinyur telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jelas, ini hanyalah prototipe pertama dari konsep ini, kami memiliki ruang untuk perbaikan.